Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Kemarin kau datang menemui aku saat aku rapuh, saat aku layu. Canda tawamu tenangkan aku, Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar daring yang hebat, berjumpa lagi bersama saya, Bu Utami. Hari ini kita belajar bab 2, yaitu berkaitan dengan menikmati cerita sejarah. Pengertian teks novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Naratif artinya bercerita atau deskriptif menggambarkan, dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Yang kedua, struktur teks cerita sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita yang kita kenal dengan eksposisi atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita, baik waktu, tempat, peristiwa, dan fungsinya adalah untuk mengenalkan para tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. 3. Menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Mulai ada masalah di sini. Yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Pada bagian ini disebut pula dengan klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan tentunya paling mendebarkan. Lima, penyelesaian atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Entah nanti happy ending atau sad ending atau tidak kedua-duanya. 6. Koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar ini dimaksudkan disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Kemudian bahasan yang kedua yaitu ciri kebahasaan novel sejarah. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. 2. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau kronologis. 3.
banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. 4. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Ciri kebahasaan novel sejarah yang keenam adalah menggunakan banyak dialog. Tanda yang bisa dijadikan penanda itu adalah tanda petik 2. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kemudian menyusun novel sejarah, kalian bisa melakukannya, nanti silahkan dipraktekkan. Langkah-langkahnya adalah 1. Menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan. Ini sama dengan ide kreatif kalian. Yang kedua, menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita yang Anda tulis, atau kita sebut dengan outline. 3. Mengumpulkan bahan-bahan cerita. 4. Mengembangkan kerangka atau draft awal yang sudah dibuat tadi. Dan tentunya kalau sudah ditulis dengan menggunakan imajinasi dan data-data yang sudah dikumpulkan tadi. Setelah mempelajari pengertian dan struktur novel sejarah, kerjakan tugas berikut. 1. Baca teks yang ada di buku kalian yang berjudul Kemelut di Majapahit, karya S.H. Mintardja. Setelah dibaca, kemudian kerjakan halaman 39 yang jumlahnya ada 5 soal. 3. Tulis jawaban di buku tulis. Tidak perlu di-upload, cukup disimpan. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.